Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para subscriber dimanapun berada, para pencinta kuku hitam pastinya ya. Di video kali ini saya ingin membagi tutorial kepada teman-teman semua cara pasang bak kopling ataupun cara pasang blok kopling dari sepeda motor Jupiter Z, Vega R Neo dan sejenisnya. Ini Jupiter Z ya yang saya tangani, yaitu sepeda motor Jupiter Z. Nah, nanti seperti di sini juga saya jelaskan cara buat ngelasnya. Ini butuh proses pengelasan ya. Kalau tutorial saya itu pakai pengelasan. Nanti saya ceritakan ataupun saya bagikan kepada teman-teman semua cara merombak blok kopling sepeda motor Jupiter Z yang standar rubah ke kopling. Di sini terdapat komponen-komponen lain yang saya tutorialkan. Pertama yaitu cara pasang lahar bambu, seal dan juga stutnya, serta penjelasan tentang stut bawaannya di bagian sini atau lidi bawaan sini yang dalam. Itu nanti juga saya jelaskan apakah perlu dilepas atau enggaknya, nanti saya jelaskan dengan sedetail mungkin versi saya dan saya coba, dan alhamdulillah aman-aman saja. Ini kita mulai dari proses perakitan di bagian komponen kecil yaitu stutnya, sealnya dan juga bagian sini, bagian lahar bambunya juga saya akan jelaskan serta saya lakukan pemasangan. Di sini sealnya sudah saya pasang ya. Untuk seal di sini tidak ada bonus seal dari TDR Racing ini. Dari paketan ini nggak ada seal, namun di sini ada seal. Di sini ada bonus sealnya. Sini ya, saya ambilkan. Nah ini seal untuk bagian di luar. Di sini nantinya. Jadi yang kita butuhkan yang pertama yaitu di bagian lahar bambunya. Lahar bambu ini kita kasih pelumas sedikit agar masuknya nanti enak. Oke, di sini udah cukup ya. Buat pemasukan lahar ini udah cukup, udah bisa. Nah, kita tes buat stutnya. Buat sistem pemutarannya kita coba. Untuk ini sistemnya, stutnya itu narik ya. Narik keluar. Nah, fungsi lahar bambu yaitu memuluskan pergerakan dari stut ini. Ya. Dan cara kerjanya yaitu seperti ini. Nah itu ya, dia posisinya narik, bukan mendorong, dia narik. Nah tuh, nah ya itu. Nanti dia narik bagian sini. Ini. Nah ini ditarik. Itu ya, nanti kita jelaskan bagian sini dia cara kerjanya yaitu menarik. Oke, ini langkah selanjutnya yaitu pemasangan seal. Kita lanjut ke pemasangan seal. Jangan ragu-ragu buat pemasangannya, tekan aja. Ini di dalam sini teman-teman pasti menemukan ring kecil seperti ini, yaitu untuk bagian sini. Nah, untuk bagian atas ini agar dia nanti nggak lecet ataupun bagian sini. Oke, kita cek proses pemasangannya ya. Kita praktekkan cara pemasangannya. Nah, setelah seal terpasang seperti ini, nih ya kelihatan. Jadi tinggal masukkan stutnya. Oke, ini di bagian yang agak mulus ini ataupun yang enggak tajam ini, itu bagian tumpulnya, itu bagian bawah. Nah, baru di sini. Oke.
itu posisi ring tadi. Oke. Nah, ini udah selesai. Kita lanjut ke perakitan di bagian sini atau kita lanjut. Oke, kita lanjut ke penjelasan bagian sini. Ini ya, bagian sini. Ini ada ring 3, 2 ring tebal ini, ada 1 ring ataupun lahar bambu jenis matahari seperti ini, atau ring matahari biasa disebut, entah apalah nama lain dari benda ini, ring ini, jenis ring ini, namun banyak dibilang lahar bambu lah ataupun ring matahari. Nah, itu posisinya bagian sini. Bawaan standar juga ada ya, jadi ini bawaan bak kopling juga ada, blok kopling baru juga ada untuk di sininya. Oke. Nah, ini tinggal komponen lain, yaitu bagian sini. Nah, komponen sini yaitu untuk bagian sini. Oke. Ini per itu bagian sini. Masukkan bagian sini, kan ada lubang, itu ada lubang. Jadi masuk sini. Nanti ini sesuaikan sama setelan kalau udah dipasang di bagian mesin. Nah, ini ya. Jadi sesuaikan teman-teman semua nantinya posisi dari sini. Nah, ini ya. Nah, cara kerjanya nanti seperti ini. Oke. Nah, seperti itu ya cara kerjanya. Nah, oke. Lanjut kita ke pemasangan ataupun penjelasan di bagian sini. Nah, di sini kita butuhkan proses pengelasan. Di sini buat teman-teman semua ada kendala di sepeda motornya, nantinya pas pemasangan kopling itu ada bunyi kasar ataupun bunyi yang nggak menentu. Padahal pemasangan udah pas, di bagian bak udah pas pemasangannya. Namun dipasang pas dihidupin motornya itu tetap bunyi, ada bunyi kasar dan lain sebagainya. Itu diakibatkan bisa jadi bagian sini nanti pas pengelasan itu nggak pas ataupun baling. Nah, cara mudah buat pengelasan sini yaitu teman-teman take terlebih dahulu dari lubang sini titik 3 sudut, jadi dia nggak baling. Ini dilas terlebih dahulu, jadi dia nggak geser posisi nanti. Oke, kita cabut terlebih dahulu ya. Oke. Nah, ini ya. Untuk bagian dalam di sini, ini dilas bagian sini udah cukup, nggak perlu keliling. Ini kampasnya, bagian kampas ataupun batu klosnya nggak perlu. Nah, bagian sini teman-teman perlu las 3 sudut ini agar dia nggak geser, dia nyatu. Kalau umpamanya nggak dilas bisa bang. Nah, untuk tanpa proses pengelasan menurut saya nggak bisa jamin nanti dapat apa enggaknya ataupun bagus apa enggaknya proses pengoplingan sepeda motornya. Ada cara pemotongan di bagian sini juga ada ya. Nah, jadi ini untuk prosesnya saya lebih bagusnya teman-teman take bagian sini dari dalam kondisi dia kepasang seperti tadi. Dalam kondisi dia kepasang di bagian mesin. Jadi teman-teman las posisi dia masih menempel di bagian mesin. Nah, posisi masih kepasang seperti ini. Posisinya, nah ini ya, posisi dia kepasang seperti ini, di tag, dikunci, di tag, dia agar dia nggak geser di bagian lonceng ini, nggak geser, nggak baling. Nah, jadi udah di tag, otomatis ngetek bagian ini udah pas, udah sama rata dan sesuai sama kondisi dia terpasang di sepeda motor. Dan juga ring-ring serta gigi-gigi di dalam sini itu nggak geser. Pas, tinggal kita pasang tanpa ada kesalahan ataupun penggeseran di bagian ring-ring dalam sini. Nah, itu mengurangi risiko buat teman-teman agar tidak bunyi. Nah, kalau ini
pengelasan padu seperti ini apakah ada masalah bang? Nanti bisa nggak kalau umpamanya nggak pakai las tanpa proses pengelasan? Menurut saya itu nggak bisa kita lakukan dengan sempurna, dan saya tidak bisa mentutorialkan tanpa proses pengelasan. Kalau untuk proses menstandarkan kembali sepeda motor ini, teman-teman bisa buka aja las, digerenda aja bagian sini 3 titik ini. Nah, untuk bagian sini ini juga digerenda dan juga ditokok aja, udah selesai. Tinggal dirapikan, pasang kembali juga bisa. Kalau umpamanya bak koplingnya, blok kopling yang barunya nggak dipakai, atau TDR bak koplingnya nggak dipakai, memakai standar lagi, ini tinggal digerenda, pasang kembali bak lama, udah selesai. Nah, itu buat proses tutorialnya ya. Buat stud di bagian sini, pengoplingan sebelah sana, komponen-komponen kopling manual, komponen kopling manual sebelah sana itu perlu dilepas apa enggak? Tentunya teman-teman butuh pertanyaan seperti itu ya, atau punya pertanyaan seperti itu. Jadi kalau saya biasanya nggak lepas di bagian sini, standar-standarnya di bagian stud kopling di dalam sini, atau lidi di bagian dalam sini. Untuk Jupiter kan ada sejenis kayak besi kecil semacam lidi, itu studnya. Itu menurut saya nggak perlu dilepas. Di bagian komponen sebelah sana dilepas nggak masalah. Ini lidi di dalam juga dilepas nggak masalah. Cuman alangkah baiknya teman-teman nggak usah dilepas saja. Karena apa? Nanti kalau umpamanya nggak dalam kondisi di sepeda motor ini, teman-teman simpan di bengkel ataupun di rumah teman sendiri, itu nantinya akan kesulitan mencari bendanya kembali kalau umpamanya ini mau distandarkan kembali. Jadi itu ya, kalau umpamanya mau distandarkan kembali, nanti semua barang-barangnya itu hilang, nyarinya agak sulit komponen itu, karena jarang sekali terdapat komponen-komponen seperti lidi tadi itu hilang, itu sangat jarang, jadi agak sulit kita nyarinya. Jadi daripada itu hilang, karena di sini nggak masalah umpamanya nggak dibuang, jadi nggak usah dibuang, maksud saya nggak usah dikeluarkan dari sepeda motor ini. Nah, oke. Ini tinggal saya pasang. Buat hasilnya nanti saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua. Ini video pemasangan, saya akan percepat video ini. Video cepat, nanti teman-teman bisa cek kelanjutan video, bisa cek hasil video ini yang terakhir pengetesannya. Kita sama-sama lihat seperti apa dan apa hasilnya. Oke. Next ke perakitan berikutnya.